Keterangan Mel-Mel di program 2 Sisi TV One kemarin mirip film horor Vina sebelum 7 hari. Bedanya tokoh Eki memang Eki itu sendiri yang merupakan pacarnya Vina, bukan tokoh lain yang merupakan temannya Linda. Linda justru bersama Mel-Mel dan mereka berpisah jalan dengan Eki dan Vina karena ia dan Linda harus mengisi bensin terlebih dulu. Disitulah drama tewasnya Vina dan Eki yang disaksikan oleh Mel-Mel setelah balik mengantarkan Linda pulang dimulai. Mel-Mel menyaksikan penyiksaan Eki dan Vina hingga tewas dengan cara mengendap-endap tanpa diketahui oleh semua pelaku. Lebih dari 10 orang, kata Mel-Mel. Saat pelaku meletakkan jasad korban di jalan layang, ia sempat menengok jasad Eki dan Vina, lalu dia pergi. Ia bisa melihat wajah pelaku di tengah malam buta. Linda sudah membantah bahwa dia bukanlah teman dekatnya Vina. Pada saat kejadian, Linda tak pernah bertemu Vina, bahkan sudah lama tak bertemu, lebih 6 bulan. Kalau Mel-Mel melihat peristiwa itu, kenapa tak dia yang melaporkannya ke polisi? Justru polisi awalnya mengatakan itu sebagai kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Padahal kata Mel-Mel, ia kenal dekat dengan Eki dan orang tuanya. Eki dipanggilnya adik, Mel-Mel dipanggil oleh Eki adalah akang. Tapi saat bercerita, tak sengaja dia pakai istilah abang. Dari situ saja cerita Mel-Mel ini sudah kacau balau. Tapi cerita Mel-Mel ini menarik juga kalau dibuatkan film dengan judul Si Akang Yang Pengecut, dengan genre drama tentunya, bukan horor. Drama komedi yang tak mengundang tawa sedikit pun. Kalau action nggak mungkin, karena Mel-Mel hanya bisa mengendap-endap dan tak berusaha sejak awal membantu dan melaporkannya ke polisi. Baru mau keluar justru setelah 8 tahun. Jadi saksi pun dia tidak berani. Jadi cocok judulnya Si Akang Yang Pengecut. Sudah banyak yang membantah cerita Mel-Mel ini melihat dari tempat kejadian. Mustahil Mel-Mel ada di situ sambil mengendap-endap. Tempat kejadian tak mendukung situasi itu. Tak ada juga warung di situ sejak dulu sampai sekarang seperti yang diceritakan Mel-Mel. Mestinya penyidik memeriksa keterangan Mel-Mel ini seperti memeriksa Linda yang didampingi oleh kuasa hukum keluarga Vina. Apa motif Mel-Mel ini tampil di media membuat cerita yang seperti itu? Apakah ada pihak yang menyuruhnya bercerita seperti itu di tengah perhatian publik yang begitu luas terhadap kasus ini? Kalau tidak ingin mencari kebenaran di tengah perintah presiden agar membuka kasus ini secara transparan dan terang benderang, mestinya ada sanksi terhadap Mel-Mel ini, sebab dia tidak sedang berpendapat atau beropini, tapi mengaku sebagai saksi yang menyaksikan peristiwa itu langsung. Kemana saja dia selama ini? Terlepas dari cerita yang diceritakan Mel-Mel ini, pesannya hanya satu, bahwa pelaku yang mengakibatkan tewasnya Vina dan Eki adalah memang para terpidana saat ini, ditambah dengan Peggy alias Peron yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, dia Mel-Mel ini hanya bersifat menguatkan di tengah keraguan publik dan bantahan bahwa kuli bangunan ini bukanlah geng motor, dan masih diragukan pula apakah mereka pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki yang sebenarnya. Disitulah posisi cerita dari Mel-Mel ini. Apakah dia seorang agen atau intel atau sekedar pansos saja? Entahlah.